guys. Nah ini kita siang-siang gini panas-panas, lapar nih, kita pengen nyobain makan makanan yang enak nih, katanya viral ya kak? Betul. Ada di mana sih tempatnya kak? Tempatnya tuh di Depok guys. Nah hari ini kita mau makan bakmi. Oh kita makan bakmi nih ya? Betul. Kan panas-panas ini enaknya makan bakmi nggak sih? Makan bakmi, Katanya sih minuman tempatnya ini dingin. viral sih guys. Coba, ayo kita coba kali ya. kunjungin tempatnya. Let's go. Hai, di sini kami dari kelompok 1 kelas 6E akan mewawancarai bisnis UMKM yaitu Bakmi Bahagia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, sekarang kita langsung aja yuk untuk tanya-tanya nih di dalam. Oke teman-teman, sekarang kita udah sama pemilik dari Bakmi Bahagia. Oke, kita kenal dulu nih. Pertama-tama, nama aku Sevira, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Atayari Fabianetinto. Nama saya Arfandi. Enaknya dipanggil apa nih? Kakak atau Kakak Mas? aja nggak apa-apa. Kakak, nggak apa-apa. Oke. Kita izin untuk nanya-nanya sebentar ya kak. Oke. Pertama nih, boleh nggak sih kak diceritain singkat aja nih Bakmi Bahagia nih mulainya dari tahun kapan dan inspirasi kakak untuk bikin usaha ini apa sih? Kalau untuk mulainya itu di tahun 2024 bulan Februari, tanggal 18 kalau mulainya. Tapi kalau untuk inisiasinya atau idenya itu dari tahun 2023. Jadi kita R&D dulu selama 6 bulan, kurang lebih 6 sampai 10 bulan lah. Terus tadi sama apa? Ide untuk bikin Oh, usaha. idenya ini awalnya karena kalau yang gue tahu dari tahun udah lama sih 2020 atau 18 itu bakmi itu sudah tren di Jakarta. Bakmi dengan konsep anak muda. Nah makanya itu pengen gue bawa ke Depok, pengen gue coba dan ternyata lumayan cukup berhasil. Berarti emang idenya dari kakak sendiri ya? Iya, bertiga itu- sih. Oh bertiga Iya. sama tim gitu berarti Iya, teman-teman. sama partner. Oke oke. Terus dari kan kalau Bakmi Bahagia ini berarti menunya nih emang khusus bakmi aja atau emang ada menu lain nih kak? Kalau menu utamanya pasti bakmi, lalu ada menu cemilan juga kayak gohyong, dimsum. Kebetulan yang baru juga ada gyoza sama bakso goreng. Terus menu baru yang di tambahan topping bakminya tuh ada bebek asak. Emang banyak tambahan inovasi. Iya, ada baru ya. inovasi. Yang pinginnya sih setiap tahun ada inovasi. Iya iya. Terus kalau misalnya dari Bakmi Bahagia ini dari awal kakak udah nargetin untuk target pasarnya nih anak muda aja apa emang semua kalangan kak? Untuk awalnya target kami itu memang anak muda ya. Dari mungkin kalau bisa dibilang range umurnya itu dari umur bisa dari awal dari 15 sampai 35-40 lah. Nah, berjalannya waktu ternyata pasar ini bisnis ini tuh pasarnya ternyata lebih luas lagi, bisa sampai umur 50, 60. Jadi ya jadi kita kembangkan lah pasarnya. Jadi emang enak banget guys bakminya. Makasih ya. Terus kalau boleh tahu nih kak, kan ngejalanin usaha UMKM tuh nggak semudah kelihatannya ya kak. Nah, kalau boleh tahu tantangan terbesar kakak untuk menjalani usaha sampai sekarang ini tuh apa sih kak? Ada nggak kak? Tantangannya tuh ada di konsistensi pasti, terus ke kualitas, terus untuk dari segi operasional tuh ada menjaga agar karyawan tetap baik bekerjanya. Oke oke. Terus kalau misalnya kan tadi udah ke semua kalangan yang udah besar berarti. Nah dari kakak sendiri ada nggak sih strategi khususnya untuk masarin Bakmi Bahagia ini sampai seluas sekarang? Kalau strategi khususnya sih kayaknya nggak ada ya, ini kayaknya semua UMKM juga udah banyak ngelakuin ya pasti dengan media sosial ya, dengan iya. beriklan di media sosial di berbagai platform. Mungkin untuk tambahannya kita juga melihat iklan, melakukan iklan lewat di influencer. Oh iya. Gitu ya, jadi cukup efektif sih sejauh ini. Nah kak, apakah usaha ini sudah menggunakan platform digital seperti media sosial atau marketplace? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Untuk penjualannya ya? Iya, betul untuk sekali. penjualannya sih kami udah ya, seperti GoFood sama GrabFood udah kita pakai, tinggal Shopee Food aja sama Shopee Food aja. Terus kalau untuk efektifnya sih mungkin untuk
kedua platform itu sejauh ini masih belum ya, masih sedang lah karena kita belum ada nama, baru setahun lebih. Terus sama gue juga jarang buat masang iklan di online-nya, jadi ya cukup berpengaruh sih. Menurut kakak, bagaimana cara kakak biar pembeli mau balik lagi ke tempat ini? Strateginya kayak gimana kak? Untuk strategi agak ini ya, berarti balik lagi untuk membeli ya. Mungkin bisa itu tadi menjaga kualitas produknya, terus sama keramahan mungkin di pelayanan, sama kayaknya itu aja sih. Buat dari gue sih itu kayak. Oh, kalau begitu menurut kakak, kepuasan pelanggan ini mengaruh gak sih ke loyalitas? Cukup ngaruh sih, apalagi dengan keramahan kita itu sangat ngaruh. Kak, kalau boleh tahu berapa rata-rata omset yang kakak dapatkan dalam sehari? Kalau untuk rata-rata omset Bakmi Bahagia itu mungkin kalau di rata-ratanya sekitar 1 sampai 1,4 lah Per hari? per hari, omset per hari, rata-ratanya aja. Apa rencana atau harapan kedepannya kak untuk usaha ini kak? Untuk usaha ini ya, kalau mungkin rencana dan harapan gue tuh ada mungkin cari tempat baru kali ya, yang lebih mumpuni ya. Tahu sendiri kan Bakmi masih kecil, kedainya masih kecil, Iya. jadi mungkin mau cari tempat yang lebih gede, sama mungkin 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan ke cabang, tambah 1 lah. Apa kakak memiliki kritik atau saran atau pesan bagi orang-orang yang ingin memulai usahanya kak? Seperti kita tahu kan banyak kayak Gen Z zaman sekarang kan banyak ingin memulai usahanya. Kalau saran dari gue sih di samping modal yang cukup, perlu juga keberanian dan berani mulai aja. Baik kak. Oke guys, tadi itu beberapa poin yang bisa kita tanyain sama kakak owner dari Bakmi Bahagia. Dan jangan lupa mampir guys di sini karena bakminya enak dan harganya benar-benar Udah terjangkau. enak, halal. Tuh, halal no fat ya kak ya. Yap. Oke, sampai jumpa lagi guys. Dadah. Oke guys, segitu saja wawancara dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak wawancara dari kelompok kami. Dadah, see you guys.